Salat, kita tanya, kenapa ya Allah kita salat? Hayya 'alal falah. Katanya mau sukses, katanya mau bahagia, katanya mau selesai permasalahannya. Ayo salat. Jamaah subuh, ayo jamaah 5 waktu di masjid, ayo baca Al-Quran, ayo puasa, ayo tingkatkan amalan-amalan yang lain, sedekah, infak dan lain sebagainya. Nah, habis ini ada kupon Bapak Ibu ya di Masjid Usis Al Taqwa, ya tulisannya untuk pembangunan dan operasional Pondok Usisa Al Taqwa. Per kupon itu tulisannya Rp25.000 untuk ya, banyak pembangunan dan operasional. Jadi Bapak Ibu yang punya 50.000, punya 25.000 bisa beli kupon Pak, kupon untuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo mulai hari Ahad insyaallah kita akan sebarkan, dan yang mau pesen monggo. Oh saya 10 kupon ya 250.000. Saya 1 kupon 25.000. Oh Ahad depan ya, atau akhir bulan, akhir tahun saya 2 kupon, tidak masalah. Tetap kita buka karena pondok kita insya Allah ya tetap berjalan Pak. Kita masih menjalani proses untuk kita legal ya, karena pengurusan itu lama prosesnya Pak. Nah kita berdoa kepada Allah semoga pondok kita segera jalan ya, semuanya dilancarkan, santri-santrinya banyak dan lulusannya menjadi lulusan yang amanu wattaqau, yang bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara. Amin ya robbal alamin. Itu harapan kita Pak. Kita punya investasi nanti di akhirat. Bismillah ya Allah, kita niatkan semoga pondok ini jalan dan itu menjadi amal jariah buat kami ya, buat kita dan untuk semua yang punya andil dalam bersedekah atau infak untuk pondok. Jadi Bapak Ibu 25.000 itu jangan lihat nominalnya Pak. Lihatlah nanti tabungannya di akhirat Bapak Ibu. Kita itu tidak ya istilahnya tidak terasa nyicil lama-lama ya kita banyak. Amin ya robbal alamin. Kita yakin janji Allah 1 dikali lipatkan 70 kali lipat, apalagi 25.000 Pak. Dikali lipatkan 70, terus dikali lipatkan, maaf 700, bukan 70, 700. Itu berapa banyak Pak? Tapi gini, gak usah hitung pahala apa sampai kok ngitung pahala. Semua balasan kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep Jamaah Usisa Al Taqwa ada kebaikan seperti itu, ayo fastabiqul khairat. Kemarin kan disampaikan Pak Sanusi menyampaikan, oh kita merasa sedih. Sedihnya apa? Biasanya dana sosial kita bisa menyantuni jamaah yang sakit, yang meninggal. Sekarang uangnya habis, donaturnya mulai berkurang. Monggo Bapak Ibu, oh saya daftar menjadi donatur, bismillah, saya gak nyumbang banyak-banyak, 50.000 lah, tidak masalah. Monggo, itu salah satu amal soleh, sehingga ketika kita datang kepada yang sakit dan menghibur keluarga yang telah ditinggalkan, maka kita ada, terus kita bisa mengajak silaturahim agar kekeluargaan Usisa Al Taqwa tetap bersambung Pak. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu.
Barang siapa yang inginkan Allah itu menambah rizkinya, melapangkan rizkinya, dan Allah mengundur ajalnya. Bukan mengundur ajalnya ini dimaksudkan kita itu nanti mundur 1 detik, Pak. Karena kita kan tidak tahu ajal kita itu kapan. Ya, maksudnya adalah kita itu diingatkan untuk kita itu bersilaturahim, Pak. Karena kita itu tidak tahu kapan kita meninggal, kapan lagi kita silaturahim. Ya, karena orang iman itu adalah ikhwah, saudara. Nah, kalau kamu nggak bersaudara, nggak bersosialisasi, kapan lagi? Mumpung kamu masih hidup, sebelum meninggal Allah menyampaikan seperti itu. Ya istilahnya diakhirkan meninggal itu seperti itu. Maka bersilaturahimlah. Kita insya Allah akan menjadi keluarga, Pak, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Coba Bapak Ibu lihat kanan kiri panjenengan ini adalah tetangga nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tolong diingat-ingat saudaranya, dimotivasi. Kalau lagi kendor, nggak kelihatan ngaji, ayolah diajak nang di. Ayo, kita kan punya komitmen sama-sama masuk surga. Eman kalau saya masuk surga, jenengan tidak, atau kebalikannya sampean masuk surga, saya tidak masuk surga, itu eman rugi. Kalau bisa masuk surga bersama-sama, syukur-syukur bersama Nabi, ya, keluarga bersama Rasul. Masya Allah, keluarga besar. Jamaah salat takwa nyangkruk bersama Nabi dan Rasul, itu angan-angan kita bersama, Pak. Amin ya rabbal alamin. Kita terus berdoa, kita terus ikhtiar, tapi ojo dungo tok, amal soleh gak nambah, ya percuma, Pak. Ya, orang berdoa, ya Allah hindarkanlah dari api neraka, masukkanlah saya ke dalam surga, tapi turu wae. Ya, gelundang gelundung turu. Yo gak nambah amal solihnya. Ya, syarat masuk surga iman dibuktikan dengan amal soleh. Ya, maka kalimat surga pertama kali dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannah. Ya. Dan kasih kabar gembira pada orang yang beriman dan melakukan amal soleh, baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atidal qurba, maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, haqqahu, haknya, wal miskina, dan orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Ini sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad, Pak. Monggo dibuka surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 215. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 215. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Ada yang bingung, wahai Rasul, apa yang kita infakkan wahai Rasul? Kul, katakanlah Muhammad, jawablah Muhammad kepada mereka, ma anfaqtum min khair, infakkanlah yang baik-baik. Kalau mau infak atau sedekah baju, ya tolong bajunya yang baik, ojo jamuren, ojo
ketumpahan, ya saus, ya jahitan tok suwe-suwe. Wah, ini baju yang enggak saya pakai. Wis tak kekno nang panti asuhan. Ternyata kita ndak suka make, ya maka apalagi orang yang melihat, Pak. Kita saja ndak suka make, wis gak seneng aku ndeloki rada bulak. Nah, jangan. Ayo berikan kalau misalnya pakaian bekas, pakaian yang layak pakai. Orang itu melihatnya seneng. Maka ma'anfaqtum min khair, infaklah dengan yang baik. Uang, ya, pakaian, apapun itu dengan yang baik. Kepada siapa? Lil walidain, untuk kedua orang tua. Ini prioritas, Pak. Ini prioritas yang pertama, kepada orang tua. Dua, wal aqrabin, para kerabat, dulur. Dulur-dulur kita, kemudian ngerambat ke tetangga kita. Wal yatama, orang atau anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang membutuhkan bekal dalam perjalanan. Itu namanya ibnus sabil, yang di jalannya dia membutuhkan bekal atau sangu, Pak. Duduk sinang dalan gawe motor Alphard, Ferrari. Oh, ini Ibnu Sabil, ngawur. Ibnu Sabil gawe Ferrari, Alphard, Lamborghini, regane mobil M-an, ya miliaran, Pak. Bukan, tapi orang yang benar-benar butuh dalam perjalanan. Ya, sangat membutuhkan bekal, sangat membutuhkan pertolongan, itulah yang disebut Ibnus Sabil. Nah, ini sama dengan ayat tadi. Maka apa yang kamu berikan kepada, ya, orang miskin, ya, tapi di ayat yang tadi tidak ada orang tuanya. Ayat ini menjelaskan lebih detail. Infak ditujukan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, orang tua, kerabat, orang yatim, miskin, wabnis sabil. Karena mereka apa, Pak? Punya hak kita. Monggo dibuka lagi surat Ad-Dzariyat. Kalau pingin masuk surga, surganya bertempat di taman surga, ya, maka dia membagikan hartanya yang menjadi hak bagi mereka. Ya, surat Ad-Dzariyat surat ke-51. Ya, surat Ad-Dzariyat surat ke-51 ayat 19. Ini spesifik langsung menuju ayatnya. Surat Ad-Dzariyat surat ke-51, ayatnya kalau diurut mulai ayat 15, Pak, sampai ayat 19. Tapi kita melihat di ayat 19-nya. Kalau dimulai dari ayat 15-nya, jannatu adnil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang bertakwa itu bertempat di taman surga. Apa yang mereka amalkan? Langsung kita loncat ke nomor 19, salah satunya wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak, Pak. Ternyata di harta kita, Bapak Ibu semuanya, itu ada hak. Terlepas dari banyak atau sedikitnya yang kita miliki, ternyata di harta kita itu ada hak, Pak. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta. Istilahnya kita jemput bola. Bah gajine 500.000, bah gajine 200.000, bah gajine 100.000. Di dalam harta kita, kalau mau masuk surga Allah, khususnya fi jannatin wa uyun, di surga, yaitu di taman surga, maka ayo sisihkan harta kita untuk orang yang minta-minta dan untuk orang yang tidak meminta. Ada haknya, Pak, ternyata. Ada hak
yang harus kita penuhi kalau kita ingin masuk surga Allah. Siapapun Pak, ayo kita cari. Oh ini anak yatim, oh ini orang miskin, membutuhkan. Apalagi Pak saat pandemi seperti ini, orang kaya saja bisa jadi cukup Pak, cuma ngomong miskin. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, butuh orang-orang sekarang, butuh beras, butuh sembako, butuh dana untuk menyekolahkan anak, butuh sekarang. Ya, kebutuhan banyak. Dan yang terbaru ada berita banyak yang menjadi janda Pak. Kenapa menjadi janda? Karena suaminya meninggalnya kenapa? Neka corona, yo stres golei penggawean, tadi pusing. Ya, maka Bapak Ibu semuanya yang punya harta, meskipun cukup ataupun yang lebih hartanya, monggo kita ya di dalamnya ada hak-hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka kita berdoa, ya Allah, semoga di antara kita semua ada orang-orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf yang menjadi orang terkaya Pak di Madinah. Padahal hijrah ke Madinah itu tidak membawa satu harta pun, ditinggalkan di Mekah semua karena keistiqomahan. Ya, bukan ulama, bukan penceramah Abdurrahman bin Auf itu, bukan ustadz. Ya, dakwanya dengan harta Pak. Karena semakin takwa, Allah tinggikan derajatnya. Ya, dalam waktu berapa bulan menjadi orang nomor 3 terkaya di Madinah. Dalam waktu beberapa tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Madinah. Bahkan minta untuk gak banyak-banyak hartanya Pak, karena tahu hartanya itu nanti dihisab. Ya Allah, tolong ya Allah, habiskan harta saya ya Allah, saya mau perjuangkan. Minta gitu loh Pak. Ditambahi Allah, maneh purun Bu, ngoten Bu. Ya Allah, aku saking sugihne ya Allah, wis mari ya Allah, wis cukup, wis tak gawe Covid kabeh lah, gawe ngewangi. Gak malah habis Pak, ditambah oleh Allah, tambah banyak. Ya itulah Pak, gunanya kita itu kalau sedekah itu jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita sedekahkan. Ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik insyaallah kepada kita semua. Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah Pak. Orang yang ternyata gampang dalam mengeluarkan uang, mereka itulah yang mengharap ridha Allah. Mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Ini Allah yang menyampaikan Pak. Yang meloman, yang punya konsep minimal. Ya kita itu dalam satu hari Pak punya konsep. Ini kan pernah saya sampaikan dulu. Ayo infak ya, kapanpun, dimanapun kita batasi minimalnya. Ya Allah, saya berinfak satu hari minimal 5.000. Ya Allah, ya punya konsep seperti itu Pak. Setiap masuk masjid saya harus masukkan infak. Ya, ataupun kalau saya nggak memasukkan ke masjid, ketemu orang, misalnya tukang parkir, dilebihkan 5.000. Orang minta-minta di jalan, dilebihkan 10.000. Ya, atau 2.000, semampu kita Pak. Punya konsep seperti itu. Itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Allah sudah bilang seperti itu Pak. Kalau Allah sudah berfirman seperti itu, insya Allah ya hidup kita menjadi orang-orang yang muflih, falah.
Ya, falah itu menang. Muflih itu orang yang menang. Ya, kalau falah itu yang saya sampaikan itu gabungan dari kebahagiaan, kesuksesan, ya, kemenangan, keceriaan, itu namanya falah, Pak. Maka sholat itu Allah memerintahkan hayya 'alas shalah. Kalau kita tanya, ayo kita sholat, kita tanya, kenapa ya Allah kita sholat? Hayya 'alal falah. Katanya mau sukses, katanya mau bahagia, katanya mau selesai permasalahannya. Ayo sholat. Nah, orang yang memahami ajakan sholat itu untuk bahagia, saya yakin Pak, semuanya itu pasti sholat. Maka siapapun yang adzan, kadang gak seneng ambek sing adzan, mesti wong iki sing adzan, males aku ketemu wong iki. Iya, gara-gara masalah pribadi akhirnya gak ke masjid. Ingat, hayya 'ala shalah itu untuk apa? Hayya 'alal falah. Ayo kita menang, katanya mau sukses, katanya sumpek hidupnya, katanya sempit rezekinya, katanya banyak masalah, kok gak sholat, kok gak ke masjid. Nah, itu Allah mengingatkan, kalau mau sukses hayya 'ala sholat, maka hayya 'alal falah, kita akan menang. Nah, itu kuncinya Pak. Maka ayo introspeksi diri masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mau sukses, mau bahagia, karena kehidupan kita Pak bukan hanya sekarang saja. Nanti Pak, kita tuh gak tahu kapan kita meninggal dunia. Ini sering saya sampaikan. Kalau mau beramal ibadah, ya ayo kita bayangkan itu adalah amalan yang terakhir. Kalau nanti sholat Jumat, ya Allah mungkin sholat Jumat ini adalah sholat Jumat yang terakhir. Setelah ini melakukan sholat duha, karena terbitnya matahari insya Allah jam 5. Enggak, terbit matahari, bukan fajar ya. Terbit matahari itu jam 5.36 insya Allah. Maka durasi waktunya ya sekitar 15 menit setelah itu. Nah, itu awal waktu, awal duha, monggo dimanfaatkan. Kalau merasa sibuk, ya merasa sibuk di atas jam 7 setelah ngaji jam 6 sampai seterusnya, ya monggo silahkan, monggo setelah ngaji sholat duha, monggo. Ya mumpung ada kesempatan Pak, dan anggap sholat itu adalah sholat yang terakhir. Insya Allah kualitas khusyuk itu semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Dan kita berdoa kepada Allah, ya semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang terus menambah timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uzini wa iyyakum bitaqwallah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.